Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih dengan pembahasan tentang tema menanti putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Pasti banyak yang menanti ini, apalagi tanggal 21 ini banyak yang sudah siap-siap, ada yang sudah waspada begitu ya, mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau menurut Anda, ini Pak Said, kemungkinan apa yang terjadi dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Mengingat itu tadi, meskipun terjadi pelanggaran atau kecurangan, tetapi kan hampir setiap pilpres tidak mungkin bersih dari kecurangan begitu ya. Yang terpenting adalah apakah ini terstruktur sistematis dan masif atau tidak, memenuhi unsur itu atau tidak, yang sehingga mempengaruhi hasil pilpres. Pertama, TSM itu kita kenal pertama kali kan di pilkada. Terus belakangan juga pilkada sudah tidak lagi dimasukkan sebagai rezim pemilu oleh MK. Satu. Kedua, TSM itu tahun 2008 ya, terhitung sampai dengan sekarang itu ya kira-kira sekitar 6 tahun sudah berjalan gitu. TSM itu konstruksi yang ada di MK itu di 6 tahun yang lalu. Pertanyaan, apakah konstitusi kita itu konstitusi yang statis seolah-olah sampai kapanpun kita hanya bergantung kepada TSM itu? Ukurannya selalu harus TSM. Saya kok agak berbeda dalam soal itu gitu. Menurut saya harus ada satu pemikiran bahwa kalau kita ingin meningkatkan derajat demokrasi kita, kualitasnya kita ingin tingkatkan, pada saat yang sama kita harus menekan ya toleransi kita terhadap segala macam bentuk pelanggaran dan kecurangan. Kalau kemarin kita menganggap ya itu kan sporadis, ya itu kan hanya administrasi, itu kan hanya pidana biasa dan seterusnya, maka semakin lama sebetulnya kita harus mulai mentradisikan untuk untuk mengatakan tidak mentoleransi hal-hal yang semacam itu. Ya, tapi kan harus ada ukurannya ini, harus ada ukurannya. Misalnya salah satu ukurannya ini adalah TSM tadi. Karena repot juga nih Pak, kalau nggak ada nggak selesai-selesai. Ini kan kubu Prabowo bukan tidak mungkin juga melakukan kecurangan kan Pak ya? Oh iya, bisa saja. Kecurangan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh KPU, oleh kubu Jokowi, oleh kubu Prabowo, bisa siapa saja. Nah ini kan bisa tidak selesai-selesai pilpres nanti. Tapi apakah itu diungkap di persidangan itu? Itu kan persoalannya. Gitu loh. Kalau tidak kemudian itu dijadikan materi yang dibahas ya dalam proses persidangan, apa yang MK mau putuskan terhadap hal itu? Bagaimana didapatkan datanya itu? Nah, jadi kalau misalnya orang kan selalu mengaitkan ini ada persoalan kualitatif yang coba dikuantitatifkan gitu. Padahal kalau persoalan selisih suara itu kan gampang tuh. Berapa selisihnya, kenapa bisa berselisih, oh ini harusnya sekian menjadi sekian. Itu simpel sekali. Tapi persoalan kualitatif itu nggak bisa semudah kita membalikan telapak tangan gitu loh kira-kira ya. Harus ada kajian yang mendalam dengan, kalau Pak Irman bilang, Irman Putra Sidin mengatakannya pisau bedahnya ini harus dengan hukum konstitusi, bukan dengan hukum pilkada, bukan dengan hukum pemilu biasa gitu. Karena kita ingin memilih calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kemudian di tataran itu kita mau mengatakan ini harus selalu TSM begitu ya, harus berpaku pada itu, saya melihat seolah-olah konstitusi kita ini konstitusi yang mati, padahal dia sebetulnya bernafas, dia bergerak gitu. Sebagai satu perkembangan, dulu pilkada dianggap rezim pemilu atau bukan pemilu, tapi kemudian Undang-Undang 27 itu memasukkan dia sebagai rezim pemilu. Belakangan MK mengatakan itu bukan rezim pemilu sehingga tidak lagi diproses di Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan bahwa konstitusi hidup dan mahkamah tidak terlalu berpaku pada hal-hal yang sebelumnya. Mungkin juga ada perubahan dalam putusan. Nah, sekarang pada soal kualitatif kita ditanyakan, ya ini kan ada selisih sekian, DPKTB berapa sih? Ya hanya sekian juta. Kasarnya ya, ini contoh saja. Udahlah, ini 3 juta ya, udah kasih ke kubu Prabowo deh, masih belum menang kok dia, kira-kira begitu. Padahal tidak semudah itu kita mengukur kualitas dari pemilu. Misal, kata undang-undang, kalau ada satu orang mencoblos 2 kali, katakanlah satu TPS 800 orang, satu orang ini kan tidak sebanding dengan 799 orang. Saya kecil, nggak mempengaruhi hasil. Tapi apa kata undang-undang? Lakukan pemungutan suara ulang. Proses pemungutan suara tidak demokratis. Pada bagian yang lain ada pemilihan pemimpin, lantas kemudian ada calon nomor urut 6 dia. Dari 7, dia nomor urut 6. Suaranya kecil sekali, hanya 3-7% seingat saya. Nomor satunya itu tinggi sekali, nggak tercapai. Suara dia dikasih ke yang nomor 2 pun, ya, suara dia dikasih sekalipun dibuat begitu, nggak akan membuat nomor 2 ini menang atas nomor 1. Tapi apa kata MK? Calon yang tidak memenuhi syarat telah membuat proses demokrasi, proses pemilihan itu tidak demokratis, harus diulang. Jadi, kualitas itu tidak selalu bisa kita kuantitatifkan. Terakhir, saya mau kasih contoh yang paling mudahnya. Presiden terpilih itu kan di atas 50%. Di atas 50%, kalau Mas Irman mengatakan itu 1. 50 plus 1. Berarti angka psikologi 1 itu kan mempengaruhi sekali. Gitu.
Kita jangan melihat suara Prabowo dan Jokowi hari ini, kita harus melihat pemilu ini pada soal sistem. Ya, untuk seluruhnya kita bicara ke depan juga gitu ya. Kalau ada selisihnya cuma satu, apa kita mengatakan kalau satu melakukan pelanggaran terus kita tutup mata? Nggak bisa begitu saya kira ukuran-ukurannya gitu. Iya, tetapi kalau kita lihat ini Pak Habibur Rahman, memang fokus dari kubu Prabowo JK ini ada masalah DPKTB ini yang memang paling dipermasalahkan atau yang bagaimana ini menurut Anda? Ya, tidak hanya DPKTB yang kita persoalkan, karena kan memang sejak awal kita di petitum kita yang pertama adalah soal 50,26%, yang kedua soal diskualifikasi, yang ketiga soal PSU ya kan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang terkait DPKTB, dan terakhir tapi yang mengemukakan soal, ya dalam ya, buktian ini DPKTB nih yang paling mengemukakan. Bukan, justru karena memang yang paling mendapat mendapatkan publikasi soal DPKTB karena memang ini terjadi secara nasional. Kalau hitungan kita setidaknya hampir di 150 TPS itu. Tapi ada. bisa membuktikan tidak nih kubu Prabowo bahwa penggunaan DPKTB ini memang menguntungkan kubu Jokowi JK? Itu dia yang kita permasalahkan adalah ini soal proses. Kalau kita soal kualitas itu terkait dengan proses. Nah, ini yang terjadi dalam proses tersebut. Sama seperti ketika di pasal 153 ya Undang-Undang Pilpres, ketika ada ya ketua KPPS merusak lebih dari satu kotak surat suara, maka diulang pemilihan satu TPS tersebut. Jadi kita nggak bicara ini menang siapa. Kami sendiri, tapi kami sendiri bisa... nanti dulu, jangan dipotong. Kami sendiri tidak sejak awal tidak mendalilkan DPKTB ini ya kan ya otomatis menguntungkan siapa. Tetapi karena terjadi kesalahan dalam proses, sekali lagi ini proses yang relevansinya kalau proses itu ke kualitas demokrasi kita, maka menurut kami sangatlah layak kalau pemilu ini diulang. Ya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini kecurangan. Kalau kecurangan logikanya pasti harus menguntungkan salah satu pihak. Ini berarti kesalahan prosedur dong ya? Bukan. Jadi apa yang diatur di undang-undang ya, apa yang bisa disampaikan saksi adalah kecurangan, kemudian kesalahan, pengabaian dan lain sebagainya. Apapun definisinya, itulah fakta yang terjadi dalam pemilu kali ini. Gitu. Iya, baik, silakan ini Pak Sira. Kalau mau bicara kualitas, sesungguhnya tidak boleh dipenggal dalam satu item kegiatan tahapan pemilu. Dari proses pendaftaran pemilih, kemudian pendaftaran calon, kemudian kampanye, kemudian pemungutan suara dan penghitungan suara, itu adalah bagian dari sebuah proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau mau mencermati berangkat dari dalil-dalil permohonan pemohon, betul kata Mbak Rahmat tadi bahwa fokus teman-teman adalah di soal DPKTB. Hampir seluruh saksi yang diajukan bicara soal DPKTB. Ketika kita mencoba untuk mengkonstruksi kembali apakah DPKTB ini dengan jumlah yang sekian 2,9 lebih sedikit, tapi itu kalau di rata-rata secara nasional itu sekitar 2,16%, 1,6 lah. Nah, artinya bahwa dia tidak bisa diketahui secara pasti siapa yang diuntungkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun ada kekeliruan secara administratif di dalam setiap tingkat penghitungan rekapitulasi penghitungan suara, maka itu dapat diberikan satu perbaikan seketika. Karena itu kami melihat bahwa saksi-saksi di setiap tingkatan dari kabupaten, TPS, PPS, PPK kabupaten itu hampir semua menandatangani berita acara rekapitulasi. Ini diatur juga di dalam undang-undang bahwa ketika saksi menemukan ada kekeliruan secara administratif, baik itu tentang penjumlahan berapa jumlah pemilih laki-laki, perempuan, berapa jumlah surat suara, berapa pemilih yang menggunakan hak pilih, berapa suara sah dan tidak sah, itu akan diperbaiki seketika. Baik. Kalau ada kekeliruan di dalam. Mungkin Pak Habibur Rahman sudah sering kali ditanyakan pertanyaan ini. Mengapa baru sekarang begitu? Mengapa di tingkat kecamatan? Kalau Anda cermati pasal demi pasal dalam Undang-Undang Pilpres, ada perbedaan yang signifikan antara apa yang harus dilakukan oleh Panwas, Panwas tingkat kabupaten, Bawaslu, dan saksi pasangan calon. Kalau Panwas itu kata-katanya wajib menyampaikan laporan kalau ada permasalahan. Kalau pasangan calon dapat.
Itu artinya apa? Kita kembalikan ke makna rekapitulasi berjenjang, di mana kalau memang tidak dapat di tingkatan yang lebih bawah, maka kita tetap bisa persoalkan di tingkat yang lebih atasnya. Dan faktanya memang kalau soal DPKTB ini, kita nggak akan kerasa kalau hanya di tingkatan TPS. Kita nggak akan kerasa ada anomali gitu loh. Tapi baru kerasa mulai tingkatan kecamatan ke atas. Kok ada paralelisme ya, ada keseragaman antara satu daerah dengan daerah lain dalam konteks angka DPKTB ini, sehingga disitulah rata-rata DPKTB ini baru kita sampaikan keberatan ketika di kabupaten dan di provinsi. Itu alasannya ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti ya dengan Pak Said Salahuddin, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.